Sangat aneh bahwa ini katanya adalah foto yang kemudian sempat diedarkan di beberapa online. Padahal setelah saya analisis ini AI. Ya gitu. Artificial Intelligence. Ya. Pakar telematika sekaligus tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden RI Joko Widodo, Raul Suryo, angkat bicara soal pertemuan Egy Sujana dengan ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah. Egy, yang juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama, diketahui berkunjung ke rumah Jokowi pada Kamis, 8 Januari 2026, bersama Damai Hari Lubis. Pertemuan itu berlangsung tertutup dan sempat memunculkan isu bahwa Egy menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi. Namun, Raul membantah klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada permintaan maaf yang disampaikan Egy dalam pertemuan itu. Informasi itu, kata Raul, ia peroleh dari rekannya, Rismon Sianipar, yang juga mendapat keterangan serupa dari orang dekat Egy. Roy menilai, sebelum menarik kesimpulan, publik perlu melakukan klarifikasi atau tabayun karena informasi yang beredar masih simpang siur. Ia menyebut, Egy sendiri sempat mengatakan kepada Michael Sinaga, yang juga didengar langsung oleh Rismon, bahwa kedatangannya ke Solo bukan untuk meminta maaf. Raul juga mengungkapkan bahwa Egy datang ke rumah Jokowi dengan didampingi 2 polisi aktif. Menurutnya, hal ini memunculkan kejanggalan tersendiri. Selain itu, Raul menyoroti foto pertemuan Egy dan Jokowi yang belakangan beredar di media sosial dan sejumlah media online. Berdasarkan analisisnya, foto tersebut diduga merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Ia pun mendesak Egy agar segera memberikan klarifikasi terbuka terkait tujuan kunjungannya ke Solo agar isu yang beredar tidak semakin liar dan menimbulkan spekulasi. Dalam kesempatan terpisah, Rismon Sianipar juga menegaskan bahwa tidak ada permintaan maaf secara eksplisit yang disampaikan Egy kepada Jokowi. Hal itu diketahuinya saat Egy berbincang melalui sambungan telepon dengan Michael Sinaga, yang saat itu diaktifkan lewat pengeras suara. Rismon mengaku mendengar langsung Egy membantah adanya permintaan maaf tersebut. Ia juga menguatkan pernyataan Rai soal pengawalan 2 polisi aktif. Menurut penuturan Egy, 2 anggota Polri, seorang penyidik dan atasannya ikut mendampingi Egy dan Damai Hari Lubis saat berkunjung ke Solo pada 8 Januari 2026. Di tengah polemik pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal Pradi Bersatu, Ade Darmawan, mengungkapkan bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengajukan permohonan restorative justice dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Ade, yang juga merupakan pelapor dalam perkara ini, menyatakan pihaknya menyambut baik permohonan tersebut. Menurutnya, pendekatan restoratif bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana tanpa harus berujung pada pemenjaraan, selama memang dimungkinkan secara hukum. Ia menegaskan, permohonan tersebut akan dibicarakan terlebih dahulu dengan Jokowi dan tim kuasa hukumnya. Ade menilai, jalur restoratif memungkinkan ditempuh karena laporan yang diajukan bersifat delik umum. Lebih lanjut, Ade menyebut Egy dan Damai sebagai sosok senior yang patut dipertimbangkan untuk penyelesaian secara damai. Ia menegaskan pihaknya tidak menutup pintu terhadap opsi tersebut. Sebagai informasi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Memang minta maaf, ya. Jadi sebenarnya gini, kita harus mengutamakan yang namanya tabayun kalau dalam bahasa agamis ya, artinya klarifikasi. Karena selama ini masih ada kesimpang siuran. Karena dia juga sempat mengatakan pada sahabat saya dan juga didengarkan oleh sahabat saya yang lain juga, ya, bahwa dia itu kesana tidak minta maaf dan bahkan kesana disertai dengan 2 petugas polisi aktif, ya gitu, penyidik juga. Jadi kan artinya ini aneh. Bahkan juga disebarkan foto yang setelah saya analisis, ya, ini sangat sangat aneh ya. Sangat aneh bahwa ini katanya adalah foto yang kemudian sempat diedarkan di beberapa online. Padahal setelah saya analisis ini AI. Ya gitu. Artificial Intelligence. Ya gitu. Jadi artinya kok bisa-bisanya foto semacam ini. Dan satu lagi yang sudah diklarifikasi adalah bahwa katanya ES itu tanda tangan sebuah buku yang diserahkan, itu tanda tangannya tuh awal Desember
di rumahnya ES, bukan di rumahnya Jokowi yang ada di Solo. Jadi banyak sekali hal yang perlu kita klarifikasikan kepada yang bersangkutan. Saya makanya kemarin juga menulis bahwa sebaiknya dia klarifikasi secepatnya supaya isu berkembang, supaya isu tidak berkembang dan kemudian tidak ada bau-bau amis yang terdengar, termasuk soal adanya berkoper-koper sekian M dan lain sebagainya. Jadi artinya tolong ES dan DL segera melakukan klarifikasi agar supaya clear dan tidak ada suara-suara buruk yang berkembang. Terus sejauh ini ada komunikasi nggak Pak dengan Pak Egy Sujana? Sejauh ini tidak ada, ya. Tapi sahabat saya kemarin 3 hari yang lalu sudah coba telepon dan diangkat, dan kemudian menyatakan kalau dia katanya tidak pernah melakukan permintaan maaf. Dan bahkan dia cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama hari Jumat? Kritik saya jangan terlalu lama, karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sedang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Itu ya. Dan kebetulan sahabat saya ikut mendengar, itu ada di samping saya. Mungkin bisa lebih langsung supaya tidak testimoni dihadiri. Silakan yang mendengar suaranya. Oh, yang menelpon dulu. Oh, enggak apa-apa. Saya yang mendengar. Kalau saya mendengar. Oke. Ya. Saya di sini aja. Apa di tengah? Di tengah. Oh, saya ke tengah ya. Langsung makan tempat banyak soalnya. Ya. Ya, Orang besar. orang besar. Mundur dikit mas, nggak bisa muter. Oh iya. Ya. Oke. Terlalu tinggi dia. Oke ya. Ini apa nih yang mau ditanyakan tentang telepon saya? Klarifikasi ES. Iya, intinya begini. Waktu hari Jumat ya kemarin ya. Hari Jumat itu saya menelpon Bang Egy Sujana. Ya, Kamisnya kan ada pertemuan. Iya, Kamis ada pertemuan, Jumatnya saya telepon. Bagaimana sih Bang sebenarnya pertemuan itu? Apakah benar Abang datang ke situ? Rismon dengar. Ya, Bang Rismon mendengar sambil di sebelah kursi saya. Nah, kata Bang Egy Sujana, dia benar bersama DHL datang ke rumah Joko Widodo. Dan tidak ada wartawan yang menyaksikan, tidak ada video, tidak ada foto. Tetapi yang dilakukan di situ adalah berbincang dengan Jokowi dengan diantarkan 2 orang perwira polisi aktif. Ya, 2 orang perwira polisi aktif ini disebutkan namanya ke saya, tetapi tidak etis lah kalau saya menyebutkan. Biarlah nanti kepolisian yang mengklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. Nah, 2 orang tuh, ada 2 orang. Nah, tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.